Surat Ibrahim ayat 35 sampai 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitik min dhurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu fihim wa rahim wa ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis samaa. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sadaqallahul azim. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka siapa yang mengikutiku, sesungguhnya dia termasuk golonganku. Siapa yang mendurhakaiku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Tidak ada sesuatu pun tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikan aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Dan Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih para penonton atas kesempatan yang suci akuannya.
Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung ke materi utama, yaitu kajian dengan tema meneladani spirit kurban sang Khalilullah yang akan dibawakan oleh Ustaz Alan Ruslan Bukan. Pada Pak Ustaz, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ikhwatillah azakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan kudrah iradahnya Allah mempertemukan kita bisa bermuajahah dalam salah satu rangkaian acara pengajian bulanan peristai ya, persaudaraan Islam Akademia. Peristai itu temannya tombak ya, atau pedang. Salah satu makna dari takwa itu adalah ya, itu seperti peristai Pak. Nah mudah-mudahan peristai Akademia juga memiliki makna yang dalam seperti ketakwaan yang bisa melindungi, bisa menjaga ya, orang-orang yang ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasul dan kepada kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat yang para tabi'in mudah-mudahan sampai keluarga kita semua dan seluruh umat yang biasa istiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnah. Insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan sedikit mengurai tentang bagaimana meneladani spirit kurban sang Khalilullah. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana potongan ayat dari surah Ibrahim. Dan Nabiullah Ibrahim ini merupakan sosok yang begitu penting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan. Ada khusus surat Ibrahim, juga ada potongan-potongan di surat Ibrahim itu di beberapa surat. Jadi ketika kita ingin melihat sosok ya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan Khalilullah ya, mengumumkan di dalam Al-Qur'an ya, bahwa beliau itu adalah Khalilullah. Nah, Khalilullah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin di dalam Al-Qur'an itu ya Ibrahim alaihissalam. Nah, Khalil sendiri itu dari kata khullat. Ya. Khullat itu orang yang sangat dicintai atau seseorang yang memiliki perasaan yang memuncak karena dia cinta sama dia. Nah, menjadikanlah puncak kecintaan terhadap seseorang itu dijadikan teman setia, dijadikan sahabat, dijadikan kekasih. Nah, dalam konteks ini Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu khullah, yang khalil. Kekasih itu tidak seperti kekasih antara makhluk, tapi sebagai Allah yang menciptakan hambanya. Kenapa bisa menjadikan Allah itu sangat cinta, memuncak kepada Nabi Ibrahim? Karena pengabdian, karena ketulusannya, karena sikap berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabiullah Ibrahim, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahim." Dan siapakah yang lebih baik agamanya ya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkan dirinya kepada Allah artinya sudah tidak ada lagi kata-kata yang perlu ditanyakan. Sami'na wa ata'na, sudah menyerahkan diri sepenuhnya. Wa taba'a millata Ibrahim hanifan. Sedang dia pun menjalankan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Tidak ada lagi orang yang lebih baik agamanya.
wattaqadallahu Ibrahim khalila, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadikan salah seorang di antara kalian sebagai khalil, sebagai kekasih, sebagai kesayangan. Wa inna Allah Azza wa Jalla qad ittakhadni khalila. Nah, beliau pun juga termasuk yang diangkat, dijadikan khalil oleh Allah. Tapi dalam konteks ini, ya, pengorbanan spirit kurban yang akan kita bahas ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kenapa kita harus meneladani sang khalilullah? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang juga menyebutkan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah ada suri tauladan, ada uswah hasanah pada diri Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertainya. Nah, orang-orang yang menyertai Nabi Ibrahim itu adalah para keluarganya, istri-istri beliau, anak-anak beliau, anak keturunannya, dan juga orang-orang yang mengikuti. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, ya, yang memiliki kriteria uswah hasanah itu selain Nabi Ibrahim pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saking cintanya Allah itu, ketika kita sholat, yang kita persembahkan itu, sholawat itu bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim senantiasa dimention oleh Allah. Meskipun syariat beliau sudah jauh, ya, di antara kita umat Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala masih terus mengingat itu. Sudah hilang di telan zaman, tapi diabadikan. Kalau dulu ibu-ibu yang suka, bapak-bapak tahun 90-an, ya, orang yang kelahiran 80, 90 itu pakai tulis surat menyurat. Kalau anak yang 2000 di sini mah udah ada zaman lagi, Bu, ya. Nah, karena diabadikan terus disebut-sebut, ya, ada yang bikin puisi, ada yang bikin apa. Nah, kasih sayang Allah itu kepada Nabi Ibrahim diabadikan lewat doa setiap kali sholat, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW menyebut nama beliau sebagaimana kama qallaita kama barakta, sebagaimana engkau telah memberikan keselamatan, keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan 4 sifat Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu dipuji oleh Allah. Dia adalah seorang imam, seorang ummah. Ummah itu artinya suri tauladan. Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah muallimul khair, yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Kemudian Ibnu Umar mengatakan bahwa ummah itu adalah orang yang senantiasa mengajarkan agama, panduan kepada manusia. Sehingga Ibrahim ini, Khalilullah ini, sebagai umat, sebagai teladan, sebagai orang yang harus diikuti. Kemudian qanitan itu orang yang senantiasa khusyuk dan taat. Jadi taatnya itu bukan hanya sementara, tapi terus menerus. Hanifan dan hanif, artinya senantiasa di jalan yang lurus dan senantiasa menjauhi kesyirikan. Kemudian walam yakun minal musyrikin. Allah menjelaskan bahwa Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Orang-orang yang senantiasa mewariskan tradisi-tradisi kemusyrikan. Justru Allah memuji beliau sebagai orang yang hanif, orang yang lurus. Nah, inilah 4 sifatnya. Sehingga Allah masukkan juga beliau sebagai Rasulul Azmi. Jadi Rasulul Azmi itu adalah, kalau misalkan kita punya jasa grafi ini, produknya ini ya, apa namanya, printer ya. Nah, printer itu pasti ada kelas-kelasnya, Pak. Ada yang paling high class di antara yang lain, ada yang biasa.
Nah, maka yang high class itu tidak sembarangan. Yang pertama dari sisi kecepatan, dari sisi ketajaman, dari sisi produksi nanti itu akan berbeda dengan yang biasa. Karena kenapa? Karena diproduksi, diciptakan memang sebagai high class. Nah, para nabi dan rasul itu punya high class itu makul azmi. Bukan berarti rasul yang lain itu remeh, kemudian lemah, tidak. Tapi ulul azmi ini memiliki kesabaran yang begitu luar biasa sehingga disebutkan. Maka Nabiullah Ibrahim itu merupakan rasulul azmi. Siapa saja? Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Ya, 5. Dan kalau kita baca seluruh rangkaian cerita Nabi-Nabi itu memang luar biasa. Kesabarannya itu sangat luar biasa. Nah, makanya Nabiullah Ibrahim ini memiliki keistimewaan sebagai ulul azmi. Tapi tidak di situ Allah Subhanahu wa taala juga bukan hanya mengistimewakan Nabiullah Ibrahim, tapi juga anak keturunan. Maka setelah pasca Ibrahim, Nabi Ibrahim itu diutus, maka kata Allah, wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwah wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya. Dan kami anugerahkan Ishaq dan Yaqub kepada Ibrahim, dan kami jadikan kenabian dan alkitab pada keturunannya. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan sesungguhnya di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Jadi anak keturunan Nabi Ibrahim itu ke bawah itu semua menjadi nabi. Nabi setelah Nabi Ibrahim itu pangkalnya itu dari Nabi Ibrahim. Maka disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim ke bawah. Itu tidak ada satu-satunya dengan Ibrahim, pasti ada. Dari jalur Ishaq alaihissalam maupun dari jalur Ismail alaihissalam. Yang nanti itu Nabi Muhammad berada di jalur Ismail dan Nabi Isa berada di jalur Nabi Ishaq. Nah, sehingga ada perbedaan nanti Bu, kalau kita dengan saudara kita yang Nasrani. Yang disembelih itu bukan Ismail kalau mereka. Yang disembelih itu dan mereka adalah Ishaq. Nah, Ishaq Newton itu artinya Ishaq. Cuman bahasa sana ya, jadi Ishaq. Nah mereka itu mengatakan yang disembelih itu adalah, makanya ada kemiripan dari sisi cerita, tapi perbedaan dalam situasi dan kondisi. Ya, karena memang ada cantolannya, yaitu Nabiullah Ibrahim. Sehingga mohon maaf ada salah satu aliran yang menyimpang dalam Islam dulu itu agama Ibrahimiyah. Jadi pokoknya yang di bawah agama Ibrahim itu satu. Islam, Kristen, ya mau Protestan atau Katolik, Yahudi, nah itu disatukan. Disebut dengan milah Ibrahim. Ya. Dan itu tidak betul. Ya. Nah, di sini Allah ingin menjelaskan bahwa tidak ada nabi ya, setelah Nabi Ibrahim yang berasal kecuali berasal dari anak keturunan beliau. Dan tidak ada kitab yang diturunkan setelah Nabi Ibrahim kecuali berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah keistimewaannya. Sehingga disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, itulah kenapa Nabi Muhammad ini disandingkan Nabi Ibrahim bukan untuk saling menyelisih, tidak, bukan saling bersaing, tidak. Ya, Nabi Ibrahim itu adalah keturunan daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Allah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah imamnya para muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Nah, rangkaian cerita yang tadi dibacakan itu salah satu part. Jadi partnya Nabi Ibrahim itu banyak. Jadi cerita Nabi Ibrahim itu banyak. Tapi yang sering kita gali, yang kita bahas itu adalah part ketika kurban. Betul ya Bu ya? Ketika proses ujian Nabi Ismail akan disembelih. Tapi itu banyak, sehingga Allah itu menjadikan Nabi Ibrahim itu penyuruh. Karena ujiannya banyak, bukan hanya satu. Nah, di sini disebutkan bahwa beliau itu menjadi imamnya orang-orang muwahhid. Dan banyak sekali dalam pelajaran Ibrahim ini, Bapak saya Nabi Ibrahim itu menjadikan kita lebih kuat kalau kita melihat Ibrahim. Jadi jangan ada pemikiran bahwa maaf saya bukan anak konglomerat, saya bukan anak tokoh, saya bukan anak. Mohon maaf, Nabi Ibrahim itu bukan anak daripada Nabi. Betul ya?
Justru bapaknya Nabi Ibrahim itu siapa? Pembuat berhala. Tapi Allah menjadikan Nabi Ibrahim serta keturunannya menjadi keturunan yang baik. Jadi kita bisa memutus mata rantai, jangan sampai bapak saya mau dulu garong, bapak saya mau dulu pimpinan Demokrat. Saya tidak ada pernah untuk menjadi baik. Tidak ada. Justru dengan kita Ibrahim kita memutus mata rantai itu bukan bahwa siapa saja ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan diberkahi keluarganya, akan diberkahi anak keturunannya. Dan ketika Allah menyuruh Ibrahim datang ke Mekah, dulu Mekah dulu itu tanah yang tandus. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, jadi kan dulu itu pernah ada pertanyaan di pengajian yang lain. Siapa Nabi yang paling disukai? Suka Nabi Nuh apa Nabi Ibrahim? Oh, Nabi Nuh itu istrinya membangkang, anaknya membangkang, itu ujian Nabi Nuh. Oh, Nabi Ibrahim istrinya menurut, taat, anaknya pun juga soleh. Oh, kata ibu-ibu, saya pilih suka Nabi Ibrahim, ya. Tapi Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Wah. Iya, Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Dan ketika Nabi waktu itu 1, tapi diuji oleh Allah. Makanya pas Nabi Ibrahim itu sangat banyak. Kalau kita bahas Nabi Ibrahim itu dengan waktu 30 menit agak sulit. Tapi nanti kita akan mendapatkan insight yang begitu dalam. Nabi Ibrahim itu diuji dengan ketiadaan anak. Yang pertama diuji dengan orang tuanya dulu, ada masalah. Nabi Ibrahim ahli tauhid, orang tuanya pembuat berhala. Tapi meskipun demikian, Nabi Ibrahim bagaimana sikap orang tuanya? Tetap ingin mendoakan, memintakan ampun. Sampai Allah itu menegur. Tidak boleh kita memintakan ampun kepada orang-orang yang syirik. Tapi Nabi Ibrahim itu berjanji, kalau misalkan orang tuanya itu tidak berubah, tetap seperti itu, saya akan menarik. Akhirnya kan tidak berubah. Nah itu Nabi Ibrahim itu sama orang tuanya ada masalah, diuji, lolos. Dengan kerajaan, dengan negara, sampai dikejar-kejar kan, mau dibakar. Kemudian dengan siapa? Dengan istrinya, tidak memiliki anak. Nabi Ibrahim memiliki Ismail 86 tahun, Pak. Maka ini kalau kita membaca Nabi Ibrahim, orang yang Allah uji dengan keturunan, lihatlah Nabi Ibrahim AS. Bagaimana kesabarannya, bagaimana doa-doanya dipanjatkan, tidak pernah lupa siang dan malam, tetap tegar. Itulah Allah. Kalau misalkan kita lihat ketundukannya ketika setelah Nabi Ibrahim itu diberikan maaf, Hajar ini kan dikatakan itu budak. Sebetulnya Hajar ini adalah permaisuri yang diberikan oleh seorang raja, karena dia itu kan kalau misalkan dalam peperangan, orang yang jadi tawanan itu kan otomatis menjadi budaknya gitu loh. Nah aslinya itu dia adalah permaisuri, anak raja gitu. Cuman karena dia itu kalau peperangan dijadikan budak. Jadi bukan budak seperti budak yang dipersepsikan negatif, sehingga mohon maaf orang-orang di sebelah kita yang tadi anak keturunannya Nabi Isa bilang kalau Nabi Muhammad itu berasal dari keturunan budak, karena dari Hajar, sedangkan Isa itu kan dari Sarah. Nah, padahal dua-duanya bukan budak. Nah, kembali ke tadi, ketika sudah diizinkan, makanya budak itu kan akhirnya apa? Yang dikatakan budak Hajar itu ya diperistri, bukan budak tadi ya, diperistri oleh Nabi Ibrahim dan diberikanlah anugerah berupa anak laki. Dan itu lama sekali, panjang. Nah, ketika Ismail itu masih bayi, ya dengan Hajar, Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk ke lembah tadi, ke lembah yang tidak ada apa-apa, nggak ada sumber air, gersang, apa. Kalau sekarang kan lihat sangat luar biasa. Nah itulah keberkahan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di lembah itu, Hajar itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa kamu, ya kan kau itu tega banget ya kamu ninggalin kami di lembah yang kosong seperti ini. Nabi Ibrahim bisa jawab sebagai seorang suami mana yang tega akan menempatkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada kehidupan. Nggak bisa jawab. Jadi di sebelah bayang-bayang itu kenapa kamu meninggalkan kami di sini?
Nah, tapi pertanyaan Hajar itu diganti. Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim menjawab, ya ini perintah. Maka kata Hajar, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menelantarkan hamba-hamba. Masya Allah. Itu jawaban itu, Pak. Makanya Nabi Ibrahim itu diberkahi karena memang seluruh keluarganya dari Nabi Ibrahim itu memiliki keistimewaan, ketaatan yang luar biasa. Nah, maka yang akan kita lihat itu bagaimana spirit kita nih meneladaninya itu, kurban itu. Maka kita sering, nah sekarang kan kita itu kan kalau sudah bicara kurban, kita sudah konotasinya adalah penyembelihan hewan. Padahal kurban, kalau penyembelihan hewan di dalam kalimatnya udhiyah atau nahrun. Sholli li rabbika wanhar. Maka disebut dengan Idul Adha karena udhiyah, ya, penyembelihan. Sedangkan kurban itu segala bentuk pendekatan kepada Allah, baik berupa penyembelihan atau selain. Jadi kalau ibu misalkan membaca Al-Quran dan dengan Al-Quran itu bisa mendekatkan, ya itulah ibu sedang berkurban, mendekatkan diri dari kata koroba kurbanan. Nah, tapi sekarang ini itu konotasinya sudah didekatkan bahwa kurban itu adalah penyembelihan. Salah tidak salah, hanya di bagian. Jadi kalau misalkan, nah kalau sekarang kan sudah kalau di Indonesia sendiri di KBBI itu sudah menjadi kata baku. Kalau kurban itu adalah ibadah untuk penyembelihan hewan, ya. Nah, padahal itu lebih apa? Lebih umum kalau kurban itu apa saja. Maka perintah Nabi, ya, warning Nabi di dalam hadis itu, man wajada ta'ata falam yudahi, ya, fala taqrubanna musallana. Barang siapa yang memiliki keruatan harta, kemudian dia falam yudahi, bukan falam kurbanan, falam yudahi. Karena dia barang siapa yang memiliki keruatan tapi dia tidak berkurban. Nah, terjemahannya Indonesia berkurban. Barang siapa yang memiliki keruatan tapi dia tidak membeli hewan pada hari Idul Adha, gitu, pada hari kurban itu, fala dia kurban dan mustolan, maka kali-kali jangan mendekati tempat. Nah, maka kalau misalnya kita sudah melihat bahwa yang disebut kurban itu luas, maka yang kita akan teladani dari Nabi Ibrahim ini bukan hanya kisah tentang penyembelihannya saja, tapi seluruh rangkaian kisah-kisah Nabi Ibrahim yang Allah SWT ceritakan di dalam Al-Quran itu mengandung banyak pengorbanan dan kurban-kurbannya Nabi Ibrahim. Jadi mendekatkan dirinya. Diperintah ini, ya diperintah ini. Nah, maka puncaknya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh meninggalkan anaknya itu di lembah yang tidak berpenghuni, setelah falamma balagha, setelah agak remaja, agak dewasa, Nabi Ibrahim datang kepada Ismail dan menyampaikan bahwa Bapak ini semalam mimpinya itu Bapak begini. Menurut kamu gimana? Bapak, kalau kita kan, Bapak nih udah lama nggak datang, ninggalin kita, tiba-tiba datang lagi, habis itu mimpinya beli gitu. Nah, kalau kita yang orang yang biasa begitu, tapi karena mereka adalah keluarga yang dengan penuh ketaatan yang luar biasa sehingga Allah memuji, maka Nabi Ismail itu hanya menerima bahwa lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Insya Allah engkau akan mendapati aku orang-orang yang berserah diri. Jadi akan menerimamu gitu. Nah, inilah yang harus diteladani. Nah, mungkin waktu itu ini sudah azan ya. Agak lanjut aja ya. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada hakikatnya yang ingin diperlihatkan oleh Allah, ini loh kenapa aku itu menyebut Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Anak yang dulu didamba-dambakan, diidam-idamkan, setelah remaja dan dia itu bisa membalas kebaikan-kebaikan, aku minta dia untuk menyembelih. Tapi ke keluarga itu ya tetap nurut gitu. Amin wa ata'na. Dan disitulah Allah ganti binatang Nabi Ismail itu dengan binatang kambing, sehingga disitulah syariat kurban itu mulai disyariatkan. Dan kita yang ada di sini ingin meneladani semua yang part-part itu sangat banyak. Jadi kalau kita misalkan
punya masalah dengan orang tua, lihat Nabi Ibrahim, sikapnya seperti apa. Orang tua kita saya yakin bukan pembuat berhala, Pak. Orang tua kita mungkin ya tidak setinggi pendidikan kita. Kalau kita ada masalah dengan mereka, maka jangan sampai kita lebih meninggi dari mereka. Karena kita bisa tinggi, karena cita-cita mereka. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan itu. Meskipun bapaknya itu seperti apa, sampai mau dibakar, mau diapa, tetap Nabi Ibrahim itu santun. Melawannya, santun. Dalam tanda melawan itu bukan mendurhakai. Dia tetap berbuat baik. Maka dalam Islam itu meskipun kita berbeda keyakinan dengan orang tua kita, kita tetap harus santun. Karena yang kita ingin perangi dalam tanda kutip adalah keyakinannya, bukan daripada fisik dan yang lain. Nah maka kalau Nabi Ibrahim itu mampu menyembelih rasa memiliki Ismail yang sudah diidam-idamkan, maka bagi kita apa yang kita sayangi hari ini, apa yang kita cintai hari ini, itulah Ismail bagi kita. Kita cinta sama diri kita skincarean, ya Pak, jaga. Kalau yang perempuan skincarean, dijaga. Laki-laki nge-gym, lari, sepeda, sayang sama jiwa. Kemudian sama keluarga, sama anak, sama istri yang istrinya lebih dari satu, kan disayang semua, harus sama. Begitu juga dengan yang ibu-ibu. Ibu-ibu sayang sama suaminya. Sayang sekali, tidak mau melepas. Harta begitu juga, kendaraan, mobil, motor, fasilitas, handphone, ya, gadget dan lain-lain, tahta kita di kantor, dimanapun, itu harus bermuara kepada Allah. Kurbanan, harus semua upaya untuk didekatkan kepada Allah. Kita punya jiwa, kalau jiwa kita ini berserah diri kepada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim khalidan lillahi hanifan, pasti jiwa kita itu ketika misalkan mau melakukan sesuatu tidak akan ngeyel, tidak pasti samina wa ta'ala. Karena akan berusaha. Kalau misalkan dulu Nabi Ibrahim itu mampu menyembelih Ismail, nah kita harus menyembelih rasa malas, rasa yang ada dalam diri kita ini, kita sembelih, kita hancurkan. Karena apa? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita punya harta kita banyak, ternyata ketika kita roll, harga kurban ternyata sekarang 3 juta Bu ya. Tapi kita roll dengan HP yang harganya 20 juta. Ini kan gapnya sangat jauh. Tapi kita tidak memiliki rasa, ya, karena rasa memiliki kita terhadap HP itu lebih tinggi daripada rasa taat kita. Nah yang harus sembelih itu lain. Kurbannya kita itu di mana? Nabi Ibrahim alaihissalam, anak yang begitu cintainya, mau beliau korbankan. Nah ketika kita sekolah harga 3 juta mahal banget, itu ya nyari yang lebih murah. Nah pakainya pakai handphone yang harganya 20 ke atas. Nah kurbannya kita di mana? Ketika seseorang sudah mampu menurunkan rasa memiliki terhadap apa yang Allah amanahkan, makanya harus diingat itu, menurunkan, menyembelih Ismail yang ada dalam diri kita. Kita memiliki harta, kita merasa, mohon maaf, kalau misalkan untuk mengeluarkan kurban 3 juta kayaknya berat sekali. Tapi ketika misalkan anak kita minta sesuatu, katakanlah minta game yang terbaru, misalkan PS5, PS berapa gitu. Wah, karena sayang, enggak langsung. Nah itu kontrak. Nah maka itulah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dijadikan suri tauladan, walladzina ma'ahum, dan serta orang-orang itu memang gambaran bagi kita. Ya. Maka perbedaan ibadah kurban dalam Islam dengan ritual penyembelihan ibadah lain itu ya, adalah esensinya. Apa? Faqolli ya rabbika wanhar, dan dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurban. Ya rabbika, karena Tuhan, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Nah itulah yang harus disembelih. Apa motivasi yang tidak betul? Bapak kenapa kurban tuh? Sapi Bapak sendiri. Nah saya kan punya jabatan di kantor, maka saya cuma kambing. Nah itu bahaya. Kenapa? Karena kata Allah, la yanalullahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak perlu terhadap daging kalian kurban daripada unta, sapi, kambing. Tidak juga darahnya akan sampai. Tapi yang akan sampai kepada Allah adalah takwa.
ketakwaan di antara kalian. Bukan berarti kita menyepelekan daripada penyediaan hewan kurban, karena memang sudah ada kriteria. Nah, oleh karena itu perbedaan inilah yang sangat mendasar. Nah, oleh karena itu ya, hakikat daripada pengorbanan kita untuk meneladani, maka kita harus mampu menyembelih Ismail yang ada dalam diri kita, ya. Artinya rasa memiliki terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita, pada harta, tahta, ya, istri, anak, keluarga, dan semuanya. Maka seorang mukmin itu akan senantiasa mengatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Jadi tujuannya adalah Allah. Allahu wajhatuna. Allah tujuan kita. Sehingga kalau Allah itu sudah tujuannya, maka apa yang ada di depannya itu akan menjadi ringan, akan menjadi sangat tidak ada artinya, karena yang dituju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita orang-orang yang senantiasa bekerja mencari nafkah untuk keluarga, dalam Islam itu tidak masalah. Kita mengumpulkan harta, karena bagi kita kurban itu perlu harta, haji perlu harta, umroh perlu harta, sedekah perlu harta, zakat perlu harta. Lebih penting bagi kita adalah bahwa kita mengumpulkan itu bukan hanya untuk dikumpulkan di dunia, tapi kita akan kumpulkan itu di akhirat. Sehingga apa yang kita cari di dunia itu kita bisa nikmati bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maka dari Pak Ibrahim ini kita bisa melihat bagaimana buah daripada ketaatan. Ya. Bahwa seluruhnya Allah berkahi. Proses haji dan umroh yang sekarang ini adalah rangkaian daripada ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh. Oke, Bapak Ibu, mungkin sebelum itu mungkin ada pertanyaan mungkin satu atau dua. Oke, misalnya belum ada, mungkin langsung saja kali ya ke rumah itu saya mungkin. Baik, alhamdulillah. Kalau tidak ada kita akhiri pertemuan kita. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الغفور الرحيم ثم السلام عليكم ورحمه الله